Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Maria Stefani Benedetta Rehi dengan nomor induk siswi 2122103993 dari kelas 11 Akuntansi Keuangan Lembaga 2. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil laporan pelaksanaan praktik kerja industri di Yayasan Leo Sutrisno dengan periode dari tanggal 5 Agustus tahun 2022 sampai tanggal 5 Oktober tahun 2022. Dalam menyelesaikan laporan ini, saya telah menerima banyak dukungan dan bimbingan dari banyak pihak. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ahmad Maulana Alamsyah, MKOM MOS, selaku Kepala SMK Letris Indonesia 2 yang telah menyelenggarakan kegiatan praktik kerja industri. Bapak Taufik Hidayat, SEMM, selaku Kepala Program Studi Akuntansi Keuangan Lembaga SMK Letris Indonesia 2. Bapak Bagus Adi Pratama, SOS, selaku Wali Kelas 11 Akuntansi Keuangan Lembaga 2 yang telah mendidik kami selama di kelas 11 Akuntansi Keuangan Lembaga 2. Bapak Kriyantono Eko Putro SKON, selaku pembimbing laporan yang telah membimbing dan memberikan masukan selama pengerjaan laporan ini. Mbak Diana Intan Pertiwi, selaku pembimbing Budi yang telah mengajarkan kami semua ilmu yang dimiliki. Bapak Ibu Guru SMK Letris Indonesia 2 yang telah mendidik dan mengajarkan kami, serta kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan. Pertama-tama, saya akan membahas tentang landasan teori, yaitu mengenai latar belakang perusahaan saya melaksanakan praktik kerja industri. Leo Sutrisno adalah pemimpin dari perusahaan Leo Group yang lahir pada tanggal 8 Agustus tahun 1945 bertempat di Kebayoran Lama. Beliau mulai belajar berdagang pada tahun 1967 ketika berusia 22 tahun. Beliau belajar berdagang di rumahnya dengan modal sebesar Rp250.000. Pada saat itu, beliau berjualan bahan batik yang dibantu oleh seorang pegawai yang bernama Liang Sui. Hingga pada tahun 1980, Leo Sutrisno membeli PT Pesona Etika Pratama yang dahulu pernah menjadi toko material. Lalu, didirikanlah Yayasan Leo Sutrisno pada tahun 1983. Setiap perusahaan pasti mengalami pasang surut. Hal ini juga terjadi pada Yayasan Leo Sutrisno. Pada tahun 1998, perusahaan ini mengalami kebangkrutan. Namun, Yayasan Leo Sutrisno mampu bertahan hingga saat ini dan terus berkembang. Selama melaksanakan praktik kerja industri di Yayasan Leo Sutrisno, saya telah melakukan banyak kegiatan. Salah satu kegiatan yang sering saya lakukan adalah menginput transaksi penerimaan SPP siswa-siswi SMK Letris Indonesia 1 dan SMK Letris Indonesia 2. Berikut akan saya paparkan mengenai tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut. Pertama-tama, tekan tombol power CPU dan tombol power pada komputer untuk mengaktifkan komputer. Setelah komputer berhasil diaktifkan, buka aplikasi Google Chrome untuk membuka Google Spreadsheet, lalu pilih file yang berisi data transaksi pembayaran SPP terbaru siswa-siswi SMK Letris Indonesia 1 dan SMK Letris Indonesia 2. Kemudian, klik New Window pada Google Chrome dan buka website Jurnal ID lalu sign in. Selanjutnya, pada file yang telah dibuka di Google Spreadsheet, copy NIS atau nama siswa-siswi. Lalu, pada website Jurnal ID, buka menu kontak dan paste NIS atau nama siswa-siswi yang telah di-copy sebelumnya pada kolom pencarian kontak. Klik kontak siswa-siswi tersebut. Kemudian klik kolom piutang jatuh tempo dan klik sales invoice yang sesuai dengan bulan pembayaran SPP. Setelah sales invoice muncul, scroll ke bawah dan klik tindakan lalu pilih terima pembayaran. Kemudian, pada kolom setor ke, pilih cash in transit atau cash and bank. Lalu, atur tanggal dengan tanggal H-1 penginputan ke Jurnal ID. Misalnya, pada tanggal 4 Agustus tahun 2022, dilakukan penginputan data transaksi penerimaan SPP ke Jurnal ID, maka atur tanggal menjadi 3 Agustus tahun 2022. Lalu, isikan jumlah nominal yang dibayar
pada kolom jumlah di bulan yang sesuai dengan bulan pembayaran SPP. Setelah itu, scroll ke bawah dan pada kolom memo isikan dengan metode pembayaran dan tanggal pembayaran yang sesuai dengan data di Google Spreadsheet. Misalnya, virtual account 12899 spasi 02-10-2022. Selanjutnya, klik buat penerimaan. Setelah menginput transaksi penerimaan SPP, maka tahapan selanjutnya adalah menginput biaya admin baik tunai maupun non-tunai. Apabila pembayaran dilakukan secara tunai melalui tata usaha, akan dikenakan biaya admin yang akan menjadi pendapatan Yayasan Leo Sutrisno. Maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Pada website Jurnal ID, pilih menu Cash and Bank, lalu klik buat transaksi, pilih terima uang. Selanjutnya, pada kolom setor ke, pilih Cash in Transit atau Cash and Bank, lalu atur tanggal dengan tanggal H-1 penginputan ke Jurnal ID. Pada kolom terima dari, pilih akun pendapatan lain-lain atau order income, dan masukkan jumlah biaya admin, biasanya sebesar Rp10.000. Pada kolom memo, isikan dengan metode pembayaran dan tanggal pembayaran yang sesuai dengan data di Google Spreadsheet, lalu klik buat penerimaan. Apabila pembayaran dilakukan secara non-tunai, akan dikenakan biaya admin juga. Maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Pada website Jurnal ID, pilih menu biaya, lalu klik buat biaya baru. Selanjutnya, pada kolom bayar dari, pilih Bank BCA, lalu atur tanggal dengan tanggal H-1 penginputan ke Jurnal ID. Pada kolom akun biaya, pilih akun biaya administrasi dan pajak atau order expense dan masukkan jumlah biaya admin yang sesuai dengan data di Google Spreadsheet. Pada kolom memo, isikan dengan metode pembayaran dan tanggal pembayaran yang sesuai dengan data di Google Spreadsheet, lalu klik buat biaya baru. Setelah selesai menginput biaya admin, maka yang harus dilakukan selanjutnya adalah mengirim dana penerimaan pembayaran SPP sebelumnya yang telah diinput pada akun Cash in Transit atau Cash and Bank ke akun Bank BCA. Maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Pada website Jurnal ID, pilih menu Cash and Bank, lalu klik buat transaksi, pilih kirim uang. Selanjutnya, pada kolom setor dari, pilih Cash in Transit atau Cash and Bank, lalu atur tanggal dengan tanggal H-1 penginputan ke Jurnal ID. Pada kolom pembayaran untuk, pilih akun Bank BCA dan masukkan jumlah total biaya SPP yang dibayarkan ditambah total biaya admin yang sesuai dengan data di Google Spreadsheet. Pada kolom memo, isikan dengan metode pembayaran dan tanggal pembayaran yang sesuai dengan data di Google Spreadsheet, lalu klik buat pengiriman. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan menginput transaksi penerimaan SPP. Selanjutnya, saya akan memaparkan hasil kegiatan yang saya kerjakan dan dokumentasi selama praktik kerja industri di Yayasan Leo Sutrisno. Gambar 1 adalah pencarian kontak siswa-siswi dengan mengcopy terlebih dahulu NIS ataupun nama siswa-siswi di data dasar Google Spreadsheet. Gambar 2 adalah tampilan kontak siswa-siswi dan proses flowchart ketiga. Gambar 3 adalah tampilan sales invoice dan proses flowchart keempat. Gambar 4 adalah tampilan proses flowchart kelima. Gambar 5 adalah tampilan proses flowchart ke-6. Gambar 6 adalah hasil dari penginputan transaksi penerimaan SPP berupa sales invoice berstatus lunas. Gambar 7 adalah dokumentasi kegiatan menginput transaksi penerimaan SPP. Gambar 8 adalah dokumentasi pengantaran praktik kerja industri. Gambar 9 adalah dokumentasi penjemputan praktik kerja industri. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya telah mengikuti presentasi saya mengenai pelaksanaan praktik kerja industri menginput transaksi penerimaan SPP di Yayasan Leo Sutrisno. Jika ada kekurangan dalam penyajian presentasi ini, saya ucapkan mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.